Setelah sebelumnya kita membahas tentang perbedaan Katolik dan Kristen Protestan, saat ini kita akan membahas tentang perbedaan-perbedaan mendasar antara Gereja Katolik dan Gereja Ortodoks yang seringkali disebut sebagai Gereja Barat dan Gereja Timur. Perbedaan-perbedaan itu antara lain mengenai pandangan terhadap teologi, estetika, praktik keagamaan dan doktrin. Perpecahan teologis antara umat Katolik dan Ortodoks berakar pada skisma besar atau perbedaan pendapat pada tahun 1054. Perbedaan mengenai Roh Kudus, api penyucian, roti dalam Ekaristi, dan peran kepausan menjadi pokok utamanya. Sebagaimana diungkapkan dalam syahadat Nikea Konstantinopel Gereja Katolik, Roh Kudus Tuhan yang menghidupkan, ia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra, disembah dan dimuliakan. Doktrin Gereja Katolik ini memperjelas hubungan antara pribadi Tritunggal yang menunjukkan bahwa Putra sepenuhnya ilahi dan setara dengan Bapa. Di sisi lain, Gereja Ortodoks mengajarkan bahwa Roh Kudus berasal dari Bapa saja. Gereja Timur mengklaim bahwa Clausa Filioque atau dan berasal dari Putra, menyiratkan bahwa Putra memiliki identitas dan kekuasaan yang terpisah, yang melemahkan doktrin Trinitas dan kesetaraan tiga pribadi Tritunggal Maha Kudus. Perbedaan lainnya antara Gereja Katolik dan Ortodoks adalah pandangan mengenai sosok Bunda Maria. Doktrin Katolik menyatakan bahwa Maria dikandung tanpa dosa asal dan tetap tidak berdosa sepanjang hidupnya. Selain itu, teologi Katolik juga mengajarkan bahwa Maria diangkat ke surga karena perannya dalam keselamatan umat manusia sebagai Bunda Allah. Maria dipandang sebagai Hawa baru, yang melalui ketaatan pada kehendak Allah, membantu menghilangkan dampak kejatuhan Hawa pertama. Sebaliknya, dalam Gereja Ortodoks, Maria tetap dikandung dan dilahirkan dalam keadaan berdosa. Hanya Kristus yang dilahirkan tanpa dosa. Mengenai kematian Maria, dalam Gereja Ortodoks, Maria tertidur di dalam Tuhan dan kemudian secara jasmani diangkat ke surga. Istilah tertidur menekankan kematian Maria yang damai dan alami. Perbedaan lain antara teologi Katolik dan Ortodoks adalah kepercayaan mengenai api penyucian. Umat Katolik percaya bahwa api penyucian adalah tempat atau keadaan di mana jiwa-jiwa yang berdosa itu bertobat dan dibersihkan atau disucikan sebelum masuk ke dalam kerajaan surga. Pemurnian lebih lanjut dapat diberikan melalui doa dan persembahan orang yang masih hidup. Mereka disucikan oleh api penyucian. Ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat, sesuai dengan dosa-dosa mereka. Doa umat yang masih hidup, liturgi, dan amal kasih banyak membantu penyucian mereka. Sebaliknya, Gereja Ortodoks tidak percaya pada api penyucian. Ada surga dan ada neraka, tetapi tidak ada ruang di antara keduanya yang didedikasikan untuk penyucian jiwa-jiwa yang berdosa. Perbedaan selanjutnya dari Katolik dan Ortodoks adalah mengenai peran Paus. Dalam Gereja Katolik, Paus adalah penerus Santo Petrus yang memiliki otoritas tertinggi atas Gereja Universal. Peran Paus dipandang sebagai tokoh pemersatu dan memiliki jabatan tertinggi dalam masalah iman dan moral yang diperlukan untuk menjaga kesatuan gereja. Sebaliknya, dalam Gereja Ortodoks, Paus dianggap sebagai uskup Roma dengan keutamaan kehormatan, bukan pada yurisdiksinya. Maka dari itu, dalam Gereja Ortodoks, keputusan dibuat oleh Dewan para Uskup dan bukan oleh figur otoritas tunggal. Perbedaan selanjutnya berkaitan dengan simbol, patung, dan estetika. Dalam Gereja Ortodoks, pemujaan patung merupakan kelanjutan dari tradisi Alkitabiah. Teologi Ortodoks memandang simbol sebagai jendela menuju alam spiritual, yang memungkinkan umat terhubung dengan yang ilahi dan orang-orang kudus. Simbol diyakini memiliki rahmat dan kekuatan ilahi. Pemujaan terhadap simbol dipandang bukan sebagai penyembahan berhala. Sebaliknya, Gereja Katolik lebih berhati-hati dalam menggunakan gambar, atau simbol, atau patung dalam ibadah. Meskipun Gereja Katolik mengakui pentingnya gambar atau simbol dalam keagamaan, Gereja Katolik juga menekankan pentingnya menghindari pemujaan simbol untuk menghindari segala bentuk penyembahan berhala dan praktik tahayul. Patung-patung atau gambar dalam Gereja Katolik digunakan hanya sebagai sarana doa dan bukan untuk disembah. Bagi kedua agama, baptisan adalah tonggak penting dalam kehidupan penganutnya. Akan tetapi, ada perbedaan dalam praktik pembaptisan dalam kedua agama ini. Perbedaan paling mencolok adalah cara baptisannya. Gereja Ortodoks umumnya membaptis dengan cara dibenamkan seluruhnya ke dalam air, sedangkan Gereja Katolik membaptis dengan menuangkan air ke atas kepala orang yang dibaptis. Selain itu, dalam Gereja Ortodoks, minyak suci diterapkan pada seluruh tubuh orang yang dibaptis, sedangkan dalam Gereja Katolik,
Minyak suci hanya dioleskan pada dahi sebagai tanda pemateraian Roh Kudus. Gereja Katolik dan Ortodoks sama-sama mengakui adanya peran orang-orang kudus dalam perkembangan iman umat. Akan tetapi, dalam Gereja Ortodoks ditekankan bahwa hubungan dengan orang-orang kudus merupakan sebuah sinergi, sedangkan Gereja Katolik lebih kepada perantara. Gereja Ortodoks memandang orang suci lebih sebagai mitra dan bukan mediator, sedangkan Gereja Katolik memandang orang suci lebih sebagai perantara kepada Tuhan meskipun ditekankan pula untuk meneladani kehidupan para santo dan santa. Perbedaan berikutnya antara Gereja Katolik dan Ortodoks terdapat dalam perayaan Ekaristi. Di Gereja Katolik, roti yang digunakan biasanya tidak beragi dan disucikan oleh imam ketika misa. Gereja Katolik juga mengajarkan doktrin transubstansiasi, yang menyatakan bahwa roti dan anggur diubah menjadi tubuh dan darah Kristus yang sesungguhnya ketika proses konsekrasi. Sebaliknya, Gereja Ortodoks biasanya menggunakan roti yang beragi dalam Ekaristi. Gereja Ortodoks menolak doktrin transubstansiasi, melainkan mengajarkan doktrin transelementasi yang menyatakan bahwa roti dan anggur diubah menjadi tubuh dan darah Kristus dengan tetap mempertahankan bentuk luarnya. Perbedaan berikutnya antara Katolik dan Ortodoks terdapat pada para pemuka agamanya. Biasanya, meskipun tidak semua, para imam gereja Katolik berpenampilan rapi dan berambut pendek. Akan tetapi, para imam gereja Ortodoks berpenampilan dengan rambut panjang dan berjanggut. Mereka menekankan bagian dari kitab imamat yang menyatakan untuk tidak mencukur rambut dan janggut. Selain dari segi penampilan, perbedaan menarik lainnya antara para imam Katolik dan Ortodoks terletak pada diperbolehkannya pernikahan dalam lingkup imamat. Gereja Ortodoks pada umumnya memperbolehkan pria menikah untuk ditahbiskan menjadi imam. Akan tetapi, para uskup tetap dipilih dari kalangan monastik dan harus tetap tidak menikah. Pernikahan pendeta yang sudah ditahbiskan juga tidak diperbolehkan. Sebaliknya, Gereja Katolik lebih ketat dalam hal ini. Semua imam Katolik wajib tidak menikah dan hidup selibat sampai akhir usia. Hal ini berlaku untuk semua pejabat gereja, baik imam, uskup, paus, biarawan, dan biarawati. Demikian perbedaan mengenai Gereja Katolik dan Gereja Ortodoks. Semoga video ini menjadi sumber pengetahuan iman bagi kita. Tidak untuk melihat perbedaan, tetapi lebih kepada tambahan wawasan sehingga kita dapat hidup dengan damai antar pemeluk agama lain. Silahkan like, komen, dan juga subscribe untuk konten menarik lainnya. Terima kasih.